Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diana Nadifah, NIMT 2018-7005. Saya dari kelas Matematika 1, mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika. Dosen pengampu Ibu Afifah Nuraini MPD. Program studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelum mempelajari tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse, kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi merupakan pemetaan dari daerah asal atau domain ke daerah hasil atau kodomain. Daerah asal A yang beranggotakan X, Y, dan Z merupakan domain, dan daerah B atau daerah hasil yang beranggotakan Fx, Fy, dan Fz merupakan. Setelah mempelajari tentang fungsi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi, yaitu fx dan gx, sehingga mampu menghasilkan sebuah fungsi baru. Ilustrasi dari fungsi komposisi dapat diilustrasikan seperti mesin. Misalkan, fungsi f dan fungsi g merupakan mesin yang bekerja secara beriringan. Pertama, jika X diolah menggunakan mesin F, maka akan menghasilkan Fx. Yang kedua, jika Fx diolah menggunakan mesin G, maka akan menghasilkan Gfx. Jadi, ilustrasi tersebut jika digunakan dalam bentuk fungsi, maka disebut komposisi G dan F, yang dapat dituliskan dengan G bundaran F sama dengan Gfx. Atau, jika pemetaan F dari A ke B, maka Y-nya sama dengan Fx. Dan jika pemetaan fungsi G dari B ke C, maka Y sama dengan Gx. Selanjutnya adalah rumus dari fungsi komposisi. Fungsi komposisi dilambangkan dengan bundaran, atau kita dapat membacanya dengan komposisi atau bundaran. Fungsi baru ini dapat terbentuk dari fx dan gx, yaitu rumus fungsi komposisi yang pertama yaitu f bundaran gx sama dengan f gx, atau artinya kita dapat memasukkan fungsi gx ke dalam fungsi fx. Rumus fungsi komposisi yang kedua yaitu g bundaran fx sama dengan g fx, atau kita dapat memasukkan fungsi fx ke dalam fungsi gx. Fungsi tunggal merupakan fungsi yang dapat dilambangkan dengan f bundaran g, atau kita dapat membacanya dengan f bundaran g, sedangkan g bundaran f kita dapat membacanya dengan g bundaran f. Nah, ini adalah contoh dari rumus sebelumnya, yaitu rumus fungsi komposisi. Soal nomor 1, jika fx sama dengan 2x min 5 dan gx sama dengan 3x plus 1, maka tentukan a. f bundaran gx, b. g bundaran fx, c. f bundaran g4. Penyelesaiannya, yang a, f bundaran gx itu sama dengan fgx. Berdasarkan yang diketahui bahwa fx sama dengan 2x min 5, jadi x-nya ini kita ganti dengan gx, yaitu 3x plus 1.
Jadi 2 dikali 3x sama dengan 6x. 2 dikali 1, 2. 2 dikurangi 5 adalah min 3. Jadi hasilnya sama dengan 6x min 3. Yang B, G bundaran fx sama dengan gfx. Berdasarkan yang diketahui, fungsi gx adalah 3x plus 1, maka nilai x-nya kita ganti dengan fungsi fx, yaitu 2x min 5. 3 dikali 2x adalah 6x, dan 3 dikali negatif 5 adalah min 15. Negatif 15 ditambah 1 hasilnya negatif 14. Maka hasilnya sama dengan 6x min 14. Yang C, F bundaran G4. Untuk yang C, F bundaran Gx kan sudah diketahui di atas yang soal yang A, yaitu hasilnya 6x min 3. Maka kita hanya mengganti nilai x-nya dengan angka 4. Jadi 6x min 3 sama dengan 6 dikali 4 dikurangi 3 sama dengan 21. Untuk contoh soal yang nomor 2, silakan kalian buat latihan di rumah ya. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari fungsi komposisi. Sifat yang pertama yaitu tidak komutatif. Artinya, F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Sifat fungsi komposisi yang kedua yaitu asosiatif. Apabila ada F bundaran G bundaran Hx, maka kita dapat mengerjakannya terlebih dahulu yaitu F bundaran G. Selanjutnya, dilanjutkan dengan bundaran Hx. Itu sama dengan apabila kita mengerjakan G bundaran H terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan bundaran F. Fungsi komposisi yang ketiga yaitu fungsi identitas. Apabila ada suatu fungsi I dioperasikan dengan fx atau ada fx dioperasikan dengan I, maka hasilnya adalah suatu fungsi itu sendiri, yaitu fx. Ini adalah contoh dari sifat-sifat fungsi komposisi, yaitu jika fx sama dengan 12x min 5, gx sama dengan 2x, dan hx sama dengan x plus 3, maka tentukan yang pertama, f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Yang kedua yaitu jika f bundaran g dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dioperasikan dengan bundaran hx, itu sama dengan jika g bundaran h dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dioperasikan dengan bundaran f. Nah, soal ini bisa dibuat latihan untuk kalian. Pause video ini dulu. Setelah itu, jika kalian sudah mengerjakan soalnya, kalian bisa melanjutkan video ini untuk melihat jawaban yang benar. Apakah jawaban kalian itu benar atau salah? Nah, selanjutnya adalah fungsi inverse. Jika fungsi f dipetakan dari A ke B memiliki relasi dengan fungsi G dari B ke A, maka fungsi G merupakan inverse dari f, dan f inverse atau G sama dengan f inverse. Jika n inverse dalam bentuk fungsi, maka n inverse disebut inverse. Terdapat beberapa langkah dalam menentukan fungsi inverse. Yang pertama, y sama dengan fx kita ubah menjadi x sama dengan fy. Selanjutnya, tuliskan x sebagai f inverse y sehingga menjadi f inverse y sama dengan fy. Yang ketiga, ubah y dengan x sehingga rumus inverse f inverse y menjadi f inverse x. Rumus fungsi inverse. Rumus fungsi inverse dari beberapa jenis fungsi. Misalkan fungsi linear. Ada fungsi fx sama dengan ax plus b,
maka akan diketahui fungsi f inverse-nya yaitu X min B per A. Untuk fungsi yang lainnya kalian bisa baca dengan pause video ini terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah contoh dari beberapa rumus sebelumnya. Misalkan fungsinya fungsi linier. Diketahui fx-nya 2x plus 3, maka hasilnya yaitu f inverse x sama dengan x min 3 per 2, dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya, teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah ya. Nah, selanjutnya adalah rumus inverse dari fungsi komposisi. Yang pertama, jika diketahui Gx dan F bundaran Gx atau G bundaran Fx, maka F bundaran G inverse X itu sama dengan G inverse bundaran G bundaran Fx yang hasilnya sama dengan Fx. Yang kedua, jika diketahui Fx dan F bundaran Gx atau G bundaran Fx, maka G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran F inverse Gx, itu hasilnya sama dengan Gx. Yang ketiga, jika diketahui Fx, Gx, dan F bundaran G bundaran Hx, maka F bundaran G inverse dikalikan dengan F bundaran G bundaran Hx. Dan yang keempat, jika diketahui Fx, Hx, dan F bundaran G bundaran Hx, maka F inverse dikalikan dengan F bundaran G bundaran H dikalikan dengan H inverse X. Ini adalah contoh dari fungsi inverse. Yang pertama, tentukan fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1, di mana x-nya tidak boleh sama dengan negatif 1 per 3. Penyelesaiannya, fx sama dengan y, atau kita ganti fx dengan y, sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1. Setelah itu 3x plus 1 pindah ke ruas kiri atau sama-sama dikalikan dengan 3x plus 1. Hasilnya y dikali 3x plus 1 sama dengan 2x min 5, sama dengan 3yx ditambah y sama dengan 2x min 5. Setelah itu 3yx min 2x sama dengan min y min 5. X-nya kita keluarkan menjadi X dalam kurung 3y min 2 sama dengan min y min 5. Maka hasil X-nya sama dengan min y min 5 per 3y min 2. Setelah itu kita ganti y-nya dengan X. Jadi F inverse X sama dengan negatif X min 5 per 3x min 2. Soal nomor 2 yaitu diketahui F inverse X sama dengan setengah dikalikan dengan X min 3, maka tentukan Fx. Penyelesaiannya yaitu yang diketahui F inverse X sama dengan setengah dalam kurung X min 3. Kita ganti nilai X-nya dengan Y, maka F inverse Y sama dengan setengah Y min 3. Kemudian X sama dengan setengah dikalikan dengan Y dikurangi 3. 2X sama dengan Y negatif 3. Y sama dengan 2X plus 3. Kita ganti nilai Y dengan X, maka hasil dari Fx sama dengan 2X plus 3. Soal yang ketiga yaitu gabungan dari fungsi komposisi dengan fungsi inverse. Yaitu soalnya, misalkan fx sama dengan x plus 2x lebih dari 0 dan gx sama dengan 15 per x untuk x lebih dari 0. Jika f inverse bundaran g inverse x sama dengan 1, maka tentukan nilai dari x. Penyelesaiannya, jika fx sama dengan x plus 2, maka f inverse x-nya sama dengan x min 2. Setelah itu gx sama dengan
15 per X. Jadi G inverse X sama dengan 15 per X. Kemudian lanjut, F inverse bundaran G inverse X itu sama dengan 1 berdasarkan yang diketahui. Setelah itu F inverse dikalikan dengan G inverse X sama dengan 1. Maksudnya adalah G inverse X kita masukkan ke dalam fungsi F inverse. Karena diketahui G inverse X adalah 15 per X, kita masukkan hasilnya 15 per X min 2 sama dengan 1. Kemudian kita samakan penyebutnya yaitu X, maka hasilnya 15 per X dikurangi 2X per X sama dengan 1. 15 dikurangi 2X per X sama dengan 1. 15 sama dengan X plus 2X. 15 sama dengan 3X. Berasal dari X ditambah 2X. Jadi X-nya adalah 15 dibagi 3, yaitu hasilnya 5. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.